Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, di kesempatan petang hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran dengan tema adab dan akhlak yang kita ambil dari kitab Sahih Adabul Mufrad yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, yang merupakan tahqiq beliau atas kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari. Dan kita akan masuk di bab yang baru, yaitu babu man ahabba an yakuna 'abdan. Bab man ahabba an yakuna 'abdan. Hadits yang ke-208. Haddatsana Ismail qala haddatsani Sulaiman ibn Bilal an Yunus an Az-Zuhri an Sa'id ibn Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Telah menceritakan kepada kami Ismail, beliau berkata, telah menceritakan kepadaku Sulaiman bin Bilal dari Yunus, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Musayyib, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Al-'abdul muslim idza 'adda haqqallahi wa haqqa sayyidi lahu ajran. Kata Nabi, seorang budak yang muslim apabila ia menunaikan haknya Allah dan hak tuannya, lahu ajran, maka dia mendapatkan dua kali pahala. Walladzi nafsu Abi Hurairah biyadihi laula al-jihadu fi sabilillah wal hajju wa birru ummi la ahbabtu an amuta mamluka. Kata beliau, demi zat yang jiwa Abu Hurairah di tangannya. Ini semakna dengan sumpah atas nama Allah. Demi Allah. Ya. Nah, seandainya bukan karena jihad di jalan Allah, demikian pula bukan karena haji dan berbakti kepada ibu, ya, maka saya berangan-angan, saya menginginkan untuk mati dalam keadaan sebagai budak. Untuk mati dalam keadaan sebagai budak. Di dalam hadits ini, ya, terdapat fikih Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sahabiyun jadil, di mana beliau begitu menginginkan, ya, begitu menginginkan untuk menjadi seorang budak, yang budak ini menunaikan hak tuannya dan menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan tidak ada yang bisa mengalahkan keutamaan tersebut kecuali karena jihad. Ya. Nah, dan kenapa demikian? Sebab jihad ini hanya ditegakkan oleh mereka yang statusnya merdeka, bukan budak. Dan jihad adalah termasuk di antara amalan yang mulia. Maka seandainya bukan karena jihad,
Ya. Beliau ingin meninggal dalam keadaan sebagai budak. Ya. Dan seandainya pula bukan disebabkan oleh ibadah haji, ya, dan juga berbakti kepada ibu, ya, beliau menginginkan mati, meninggal dalam keadaan sebagai budak. Budak yang menunaikan hak Allah, hak Tuhannya, dan juga menunaikan hak daripada tuannya atau pemiliknya. Nah, kemudian pindah kepada bab yang baru. Babu la yaqulu abdi. La yaqulu abdi. Bab yang menjelaskan tentang tidak bolehnya berkata atau mengucapkan kalimat abdi, ya, terhadap entah itu budak, pembantu, jongos, atau ada buah yang dia miliki. Tidak boleh dia katakan abdi. Si fulan itu abdi. Abdi itu artinya hambaku. Ya. Nah, abdi itu artinya hambaku. Nah, ini dijelaskan di bab ini. Ya, hadis yang ke-209, haddatsana Muhammad ibn Ubaidillah qala haddatsani ibnu Abi Hazim an Abil A'la an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Imam Al-Bukhari telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Ubaidillah. Beliau berkata telah menceritakan kepadaku Ibnu Abi Hazim dari Al-Ala, dari ayahnya, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, la yaqul ahadukum abdi amati. Jangan salah seorang di antara kalian itu mengatakan hambaku, hamba laki-lakiku, atau amati, hamba perempuanku. Ini kepada budaknya kalau dia punya budak, pembantunya, anak buahnya, kacungnya atau jongosnya. Ya. Nah, kenapa demikian? Kullukum abidullah. Sebab kalian semua itu, entah kalian posisinya adalah tuan atau posisinya adalah budak, ya, pembantu, jongos, kacung, anak buah, semuanya kalian adalah hamba Allah, bukan hamba manusia. Ya. Nah, wa kullu nisaikum ima'ullah. Semua laki-laki di kalangan kalian itu hamba Allah yang laki-laki. Ya, hamba Allah dari kalangan laki-laki, dan semua yang perempuan juga hamba Allah. Bukan hamba siapa-siapa. Ya, bukan hamba siapa-siapa. Wal yaqul, maka hendaknya dia mengatakan gulami, anakku, jariyati, budakku, budak perempuanku, wa fataya, ya, pemudaku, wa fatati, pemudiku. Nah, sebab semua kalimat-kalimat ini tidak mengandung makna seseorang menghambakan diri kepada manusia. Ya. Nah, kalau dia katakan si fulan abdi, iya, berarti si fulan itu adalah hamba saya. Dia adalah Tuhan kalau gitu. Ya. Nah, walaupun dari sisi status memang statusnya di atas. Dia tuan. Yang si A tuan, si B adalah budak, pembantu misalnya, atau yang semisal dengan itu. Tapi tidak boleh dia, ya, sampai mengatakan kalimat si fulan itu abdi, hambaku. Ya. Nah, tapi dia ganti kalimat tersebut.
Ya, kenapa demikian? Sebab hal tersebut sangat besar, berpotensi mengantarkan seseorang kepada kesyirikan. Ya, sangat besar peluang mengantarkan seseorang kepada kesyirikan. Iya. Nah, bahkan kalau itu disertai dengan keyakinan, itu sudah syirik. Si fulan itu adalah hamba saya. Iya, itu sudah syirik. Sebab yang berhak kita memperhambakan diri kepadanya hanya Allah. Iya, bukan siapa-siapa. Nah, ini larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus solusi dari beliau. Ya. Di dalam hadis ini ada taujih, bimbingan, arahan. Nabawi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana seorang muslim memilih kalimat, memilih lafaz, memilih kata. Dan tidak sembarangan, tidak serampangan. Ketika dia memilih kalimat atau kata tersebut, Nabi memberikan bimbingan mana yang boleh. Seperti apa? Gulami, jariyati, fataya, fatati, itu boleh. Itu anakku, anak buahku juga boleh. Asal jangan itu hamba saya itu. Jangan seperti itu. Dan apa yang tidak dibolehkan Nabi sebutkan di sini. Maka tidak boleh seorang itu menggunakan lafaz atau kalimat hamba laki-lakiku itu si fulan, hamba perempuanku itu si fulanah. Kenapa? Sebab alasan pelarangan tersebut kullukum ubaidullah wa kullu nisaikum ima'ullah. Setiap yang laki-laki dari kalangan kalian itu hamba Allah. Apakah dia budak, apakah dia pembantu, apakah dia jongos, anak buah, termasuk pemimpin, semuanya hamba Allah. Tidak boleh manusia menghambakan diri kepada manusia yang lainnya. Dan semua wanita, entah itu wanita itu adalah budak, pembantu, asisten rumah tangga dan yang semisalnya, yang kita anggap derajatnya rendah, termasuk tuannya, itu semuanya adalah hamba Allah yang perempuan. Tidak boleh seorang perempuan menghambakan diri kepada manusia. Ini diantara adab yang baik. Seorang muslim memilih kalimat, memilih kata. Yang jangan sampai kata atau kalimat tersebut bisa mengantarkan dia kepada dosa besar. Ini nikmat lisan jemaah sekalian, nikmat yang luar biasa. Nikmat yang luar biasa. Lisan itu bisa dengan mudah mengantarkan seorang hamba ke surga. Dan sebaliknya, bisa dengan mudah mengantarkan seorang hamba ke neraka. Hanya disebabkan satu kata, satu kalimat. Di dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqa laha balan." Yulqa fil jannah. Seorang hamba dia mengucapkan al-kalimah, satu kata, satu lafaz. Satu kata, satu kalimat yang kalimat tersebut Allah ridhoi, Allah senang, Allah cinta dengan kalimat tersebut. Dan dia tidak fikirkan itu kalimat, tapi ternyata itu kalimat mendatangkan keridhaan dari Allah. Maka itu yang menyebabkan dia, kata Nabi, masuk ke dalam surga. Wa innal abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqa laha balan. Dan terkadang seorang hamba yang dia tidak pertimbangkan kalimat yang dia mau ucapkan, satu kata, ternyata kata tersebut mendatangkan kemurkaan Allah. Akhirnya apa? Itu menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Satu kalimat.
Nah, makanya iya, di dalam syariat walillahil hamd, iya, baik dari Al-Qur'an was sunnah, ini ada tuntunan-tuntunan iya, yang hendaknya seorang muslim dan muslimah perhatikan itu. Kalimat-kalimat yang boleh, kata-kata yang boleh, kata-kata yang tidak boleh dan seterusnya. Walaupun mungkin itu maksudnya adalah apa? Prank, bercanda. Ya, jangan. Nah, ada satu kadang kejadian ya, yang kadang orang tidak perhatikan itu. Iya. Ada dua kalimat, iya, orang serius dan bercanda dianggap sah. Ya, serius dan bercanda dianggap sah. Iya, yaitu ijab kabul dan talak. Ya, bercanda. Antum bercanda, fulan, saya nikahkan kamu dengan anak perempuanku, namanya fulanah binti fulan. Begitu dia bilang saya terima, mau kok apa? Selesai. Ya, dan dia mengucapkan itu walinya itu perempuan. Ya, sah sudah. Tinggal diresmikan pakai walimatul ursh dan diurus ke KUA. Adapun ijab kabulnya sudah sah. Jangan main-mainin itu kalimat. Jangan main-main itu kalimat. Makanya kita lihat di film, di sinetron, waduh. Iya, dia tidak paham itu konsekuensi kalimat tersebut. Tidak main-main. Termasuk juga jemaah sekalian, kata atau kalimat yang memang mengandung bentuk kesyirikan di dalamnya. Seperti bersumpah atas nama selain Allah. Demi apa? Demi bapak dan ibuku, yang biasa lihat film India. Banyaknya sumpah. Demi nenekku, demi kakekku, demi semua. Padahal seorang muslim itu harus memahami dengan baik. Allah bebas bersumpah dengan makhluknya. Dengan apa saja dari kalangan makhluknya. Makanya kita akan temukan dalam Al-Quran sejumlah ayat-ayat sumpah. Wal asr. Demi masa. Wawunya di situ waw qasam namanya. Waw sumpah. Was sama'i wat tariq. Was syamsi wa duhaha. Wad duha. Semuanya itu sumpah. Allah bebas bersumpah dengan apa saja dengan makhluknya. Tetapi makhluk tidak boleh sembarangan. Makhluk, manusia, dia hanya boleh bersumpah hanya dengan nama Allah atau dengan salah satu dari sifat Allah. Tidak boleh selainnya. Man kana khalifan falyukhlif billah, kata Nabi. Siapa yang bersumpah, dia bersumpah dengan nama Allah. Man khalafa li ghairillah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, sungguh telah melakukan kesyirikan. Padahal kalimatnya sepotong. Demi kakekku. Demi nenekku misalnya. Atau demi Ka'bah. Ada haditsnya. Demi Ka'bah. Ketika ada seorang Yahudi datang kepada Nabi bahwa kalian itu melakukan kesyirikan. Makanya Nabi kasih anjuran. Wa rabbul Ka'bah. Demi Tuhannya pemilik Ka'bah. Jangan dibilang demi Ka'bah. Sebab Ka'bah itu makhluk. Apalagi pakai sekarang. Demi corona. Corona makhluk. Mungkin ada yang tanya, kenapa sampai dikatakan bersumpah dengan nama selain Allah atau selain sifat Allah itu mengandung kesyirikan? Sebab dalamnya mengandung ta'zim, pengagungan. Tidaklah seseorang bersumpah dengan sesuatu kecuali sesuatu itu diagungkan. Dan itu hanya haknya Allah. Tidak boleh selainnya. Makanya kalau mau bersumpah seperti dalam tuntunan Nabi, wallahi, tallahi, billahi, atau walladzi nafsi biyadi, walladzi nafsi Muhammadin biyadi, demi zat yang jiwa Muhammad di tangan, itu betul-betul sumpahnya Nabi. Padahal kalimatnya kan ringkas. Termasuk juga jemaah sekalian, Masya Allah wa syi'tah. Masya Allah wa syi'tah. Ini semuanya lafadznya dalam bentuk bahasa Arab. Tapi mungkin
bahasa Indonesianya itu sering diucapkan. Masya Allah, dengan kehendak Allah. Wa syi'ta, dan dengan kehendakmu. Ya. Walhamdulillah. Ya. Kita telah berhasil membangun masjid ini dengan kehendak Allah dan kehendak teman-teman. Disandingkan kehendak Allah dan kehendak teman-teman. Inilah larangan Nabi. Masya Allah wa syi'ta. Iya, harusnya dibilang Masya Allahu summa syi'ta. Iya. Nah, tidak digandingkan dengan wow, dengan kehendak Allah, kemudian dengan sebab teman-teman. Sebab kapan digandingkan? Ya, terbangun ini disebabkan dengan kehendak Allah dan kehendaknya teman-teman. Masya Allah. Digandingkan kehendak Allah dengan teman-teman. Iya. Nah, kalimatnya ringkas, tapi sangat berbahaya. Mengantarkan seseorang kepada kesyirikan. Nah, termasuk juga kata law. Mana law? Seandainya. Ya. Nah, mengandai-andai, yang mengandai-andai tersebut motifnya menentang takdirnya Allah. Ya, dia tidak terima takdirnya Allah. Nah, atau niatnya ingin melakukan sebuah perbuatan kejahatan atau dosa. Ya, seandainya saya tidak sakit, bisa kak lagi nih ikut mak begal. Iya, naam. Iya, seandainya ndak ada dulu si fulan, saya sambaki. Iya, ini bahaya seperti ini. Iya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ihris, dalam riwayat Imam Muslim, ihris alama yang fauk, wasta'in billah, wala ta'jiz. Bersemangatlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat untukmu, dan wasta'in billah, mohon pertolongan Allah, wala ta'jiz, jangan kau malas-malasan. Ya, nah, wa in asabaka ala syai', engkau ditimpa dengan sesuatu, wala taqul, jangan kau bilang, iya, law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Seandainya saya melakukan begini, pasti akan begini. Ya, kenapa? Fa inna law, sebab kata law itu seandainya itu membuka, iya, yaftahu amal syaitan, membuka pintu amalan syaitan di situ. Yaitu, iya, tidak terima dengan takdirnya Allah. Iya, tidak terima dengan ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Walaupun kalimat seandainya ini tidak berlaku secara mutlak. Ya, sebab ada juga kalimat seandainya yang itu boleh. Iya, seperti misalnya mimba bil khabar, pemberitaan. Ya. Nah, dia menyampaikan itu dan bentuknya adalah pemberitaan, bukan tidak terima dengan ketentuan Allah. Ya. Nah, itu banyak contohnya dalam Al-Qur'an. Ya. Termasuk juga di hadits yang sebelumnya di sini itu juga disebutkan demikian. Ya. Ada kalimat law, seandainya. Bentuknya pemberitaan. Iya, misalnya seandainya tadi saya begini dan begini, maka iya, yang terjadi adalah seperti ini. Iya. Itu hanya memberitakan saja. Bukan tidak terima dengan apa yang terjadi, tidak. Iya. Maka itu tidak menjadi masalah. Sebab Nabi juga sering menggunakan kalimat tersebut hanya untuk pemberitaan semata. Bukan untuk menentang takdirnya Allah. Tidak terima dengan takdirnya Allah. Ini kalimat law pendek sekali. Law. Seandainya. Nah, termasuk yang lebih parah daripada yang tadi. Masya Allah wa syi'ta. Iya. Seandainya bukan vaksin, mati mereka. Nah, karena corona. Ini mengandung muatannya kesyirikan. Ya. Nah, kenapa? Sebab yang dia yakini vaksin, atau sudah ada vaksin kah? Jangan sampai itu vaksin kayak corona juga. Sering dibicarakan tapi tidak pernah dilihat. Ya, banyak yang beritanya. Seandainya misalnya datang itu vaksin dan segala macamnya. Iya, ada yang kena corona. Iya. Nah, dia divaksin.
sembuh. Hebat mentong itu vaksin. Seandainya bukan vaksin, mati maka kapang. Dapat kasih corona. Masya Allah. Bukankah kita berkeyakinan Allah yang maha menyembuhkan? Ya, Allah maha menyembuhkan. Dengan vaksin ataupun dengan tanpa vaksin. Buktinya ada orang sembuh tanpa vaksin. Ya. Nah, ada juga mungkin yang sembuh dengan sebab vaksin. Iya. Bukan itu yang menyembuhkan. Seandainya itu menyembuhkan, tidak ada orang sakit. Mungkin rumah sakit kosong. Seandainya obat yang menyembuhkan. Ya, sebab begitu masuk rumah sakit langsung sembuh. Tapi banyak. Ya, banyak juga pasien. Nah, karena bukan obat yang menyembuhkan. Itu sebab. Harusnya disandarkan. Alhamdulillah. Dengan izin Allah saya sembuh. Sebabnya apa? Saya konsumsi habbatus sauda, madu, ya, madu trigona, madu tritura, madu apa segala macam, ditambah coto. Subhanallah. Langsung itu sebabnya. Alhamdulillah Allah sembuhkan saya dengan itu. Itu yang terbaik. Nah, itu yang terbaik. Iya. Seandainya tidak jago Kak, tidak bagus skillku ini, ditambah Kak. Masya Allah, Allah yang selamatkan Anda bro. Ya, na'am, walhamdulillah Allah selamatkan saya dengan sebab ini. Itu yang tepat. Jangan menyandarkan kepada diri sendiri. Ya, Anda bukan siapa-siapa. Ya, na'am, semuanya dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iya, hebat mentong itu dokter. Iya, seandainya tidak ada itu dokter, mati Kak. Subhanallah. Syirik dalam rububiyah. Yang kaum musyrikin saja tidak berkeyakinan seperti itu. Kaum musyrikin Makkah yang memusuhi Nabi, yang tidak terima dakwahnya Nabi, masih berkeyakinan Allah yang menyembuhkan. Ya, bukan siapa-siapa, bukan tabib, bukan. Itu kaum musyrikin. Ya. Nah, tapi ternyata ada selain daripada kaum musyrikin, bahkan itu mungkin kaum muslimin luar biasa, sampai kepada syirik pada ranah rububiyah. Iya, kalau kaum musyrikin, dia tidak syirik pada rububiyah, tapi pada uluhiyahnya Allah. Dia terima Allah itu pencipta, menghidupkan, mematikan, rezeki datang dari Allah, keselamatan datang dari Allah. Ya, makanya ketika mereka sedang melakukan perjalanan di atas safinah. Mereka Allah mukhlisina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah. Ini kaum musyrikin, selamatkan kami. Iya. Fa idza ilajahum ilan nar, fa idza hum yusyrikun. Tapi ketika mereka diselamatkan oleh Allah sampai ke daratan, kembali syirik. Kembali syirik. Maksudnya menyembah kepada selain Allah. Padahal dia yakin Allah menghidupkan, mematikan dan seterusnya. Ini keyakinan kaum musyrikin. Iya. Nah, tapi ternyata keyakinan tersebut ada dari kalangan kaum muslimin yang menyelisihinya. Ada yang melakukan kesyirikan dari sisi rububiyah, walaupun dengan sepotong kalimat. Ya, walaupun dengan sepotong kalimat. Itu lisan jemaah sekalian. Makanya di sini Nabi memberikan bimbingan. Ini kalimat yang boleh, ini yang tidak boleh. Ya. Nah, dan begitulah Islam. Iya. Nabi memberikan ini kalimat yang boleh, ini kalimat tidak boleh. Dan di antara faedah hadits ini bahwasanya semua sarana, jalan, pintu yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan ditutup oleh Islam. Ya, semua bisa mengantarkan kepada kesyirikan ditutup oleh Islam, termasuk kalimat, ucapan. Iya. Kalau cuma sekedar kalimat, apalah kalimat itu? Abdi, hambaku misalnya. Iya, selamat hari Gatal misalnya. Cuma kalimat ji. Masya Allah, itu mengantarkan kepada kesyirikan. Iya. Nah, dan itu semua yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan ditutup oleh Islam. Iya, itu salah satu illah kenapa patung dan gambar makhluk yang bernyawa
Nabi perintahkan untuk dirusak. Ya. Nah, kenapa? Sebab itu sarana menuju kepada kesyirikan. Apa buktinya? Buktinya kaumnya Nabi Nuh. Nuh alaihi salatu wassalam, rasul yang pertama. Ya. Buah dari dakwah beliau muncul orang soleh, orang berilmu, orang alim, orang yang bagus dari sisi agamanya. Ya. Nah, ketika mereka wafat, dibuatkan patungnya. Ya. Untuk apa? Untuk dikenang. Ini dulu ini luar biasa, soleh, ya, dermawan, bagus. Jadi kalau malas-malas beribadah, pergi dari itu patung, semangat lagi. Itu aja awalnya, tujuannya untuk mengenang. Ya, mengenang jasa-jasanya ini orang soleh. Itu generasi pertama jemaah. Generasi berikutnya, ya, ada yang datang mengelus-elus. Ada barakatnya kapang ini patung. Ya, kenapa? Bapaknya dulu biasa datang ke patung itu. Nah, tanpa menjelaskan ke anaknya bahwa saya ke sana tidak ada maksud dan tujuan apa-apa. Tapi si anak memperhatikan, bapakku dulu biasa ke sana. Pasti ada sesuatu. Akhirnya ada barakatnya kapang ini patung. Mulai memakan lain. Ya. Nah, iya. Itu biasa dilakukan oleh siapa? Ya, termasuk saudara-saudara kita kaum muslimin yang menunaikan ibadah haji atau ibadah umrah. Ya, antum tahu kiswah, kain yang menutupi Ka'bah itu diganti kalau tidak salah per pekan. Ya, itu kainnya di harum dan enak, baunya enak sekali. Ya, mereka datang dekat-dekat bawa gunting dan seterusnya. Ya, generasi berikutnya, ya mungkin baca-baca di situ. Ya, nah generasi berikutnya sudah bikin ritual ibadah di situ. Generasi berikutnya menyembah. Lihat bagaimana kesyirikan itu tidak langsung, ya, tidak langsung terjadi. Ya, semua langkah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan Islam tutup, termasuk kalimat atau kata. Semua dosa demikian, semua jalan yang bisa mengantarkan kepada dosa ditutup dalam Islam. Zina, ya, apakah orang langsung berzina? Hah? Yuk kita berzina, gitu? Enggak lah. Ya. Kenapa terjadi perzinahan? Dari mata turun ke hati, dari hati turun lagi. Nah, awalnya cuma pandangan, setelah itu pegang-pegangan, dan seterusnya. Iya. Terus perzinahan. Iya kan? Tidak langsung. Makanya semua jalan yang bisa mengantarkan kepada dosa ditutup dalam Islam. Lebih-lebih syirik. Baik itu bentuknya perbuatan, ucapan, niatan. Iya. Itu juga ditutup oleh Islam. Iya. Sebagaimana hadits ini menunjukkan kesyirikan itu. Iya. Nabi SAW sangat intens mengingatkan umat masalah kesyirikan. Sampai kepada kalimat saja beliau ingatkan, jangan kau katakan hambaku itu si fulan. Walaupun dia memang budak Anda. Statusnya memang budak, pembantu, jongosmu, anak buahmu. Tapi jangan dikatakan dia hambaku. Ya. Sebab penghambaan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadits ini juga berikan faedah kepada kita bahwasanya ketika Islam melarang dari sesuatu pasti diberikan solusi. Ya, pasti diberikan solusi. Islam melarang kepada kesyirikan. Solusinya apa? Tauhid. Kan begitu. Ya. Islam melarang dari kesyirikan, solusinya tauhid. Islam melarang dari kebid'ahan, solusinya sunnah. Islam melarang daripada budaya jahiliyah, solusinya apa? Budaya Islamiyah. Islam berikan solusi. Dan ini juga
secara tidak langsung mendidik kita, mengajarkan kita, mentarbiyah kita. Apa itu? Ketika Anda melarang dari sesuatu, biasakan berikan solusi. Ya. Nah, jangan image dari orang-orang yang ngaji seperti antum, pokoknya asal si fulan itu semuanya salah, tidak ada yang benar. Kan itu image yang pokoknya asal dia bicara pasti neraka. Iya. Asal dia bicara tidak ada yang benar, salah semua kok. Iya. Nah, mau ki berdoa, nalarang ki. Iya, tidak berdoa ki, nalarang ki juga. Pokoknya salah semua. Iya. Berikan contoh, berikan solusi. Ini yang benar. Nah, itu yang terbaik. Terlebih terhadap orang yang terdekat dengan kita. Entah itu suami, istri, anak, mertua, menantu, ipar, dan seterusnya. Iya, termasuk sahabat-sahabat, kawan-kawan kita. Tidak boleh. Iya, contoh, tidak boleh makan dan minum dengan tangan kiri. Iya. Kenapa? Kata Nabi, yang makan minum tangan kiri itu syaitan. Kita kan jadikan syaitan sebagai musuh. Bukan dicontoh itu syaitan. Ya. Nah, bukan dicontoh. Kau makan minum dengan tangan kiri, itu artinya mencontoh syaitan. Lalu kapan kau jadikan musuh kalau begitu? Iya. Nah, Nabi melarang kita sebab itu perbuatan syaitan. Solusinya apa? Apa solusinya? Saya kira makan minum pakai kaki kanan. Makan minum pakai tangan kanan. Solusinya makan minum pakai kanan. Berikan solusi. Ya, berikan solusi. Nah, sekarang saya tanya. Iya. Seorang muslim tidak boleh ikut-ikutan perayaan tahun baru. Haram. Solusinya apa? Solusinya apa? Tidur, pasang headset. Ya. Nah, pasang headset. Jalan keselamatan itu jemaah sekalian pernah disebutkan oleh Nabi SAW. Sebagaimana dalam hadits Uqbah bin Amir riwayat At-Tirmizi. Ketika beliau ditanya, "Man najah?" Apa jalan keselamatan? Kata Nabi, "Amsik alaika lisanak wa liyas'aka baituk." Iya. Jalan keselamatan itu pertama, kendalikan lisanmu. Ya. Nah, kendalikan lisanmu. Termasuk hukumnya sama dengan lisan saat ini, tulisan. Ya. Itu mewakili lisan. Nah, apa yang antum tulis di media sosial, ya, apa yang antum tulis di internet, segala macam, itu mewakili lisan. Ya, amsik alaika lisanaka, kendalikan, tahan. Sebab muslim itu hanya dua kemungkinan. Kalau itu baik, dia akan bilang, dia akan berkata. Kalau tidak baik, dia diam. Itu saja. Ya, tidak ada yang ketiga. Iya, kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari kemudian, dia ucapkan kalimat yang baik. Kalau tidak bisa, dia diam. Itu saja. Ya. Nah, tidak ada yang lain. Kalau itu baik untuk dunia, ya, ada maslahatnya untuk dunia, ada maslahatnya untuk akhirat, dia bicara. Tidak ada, dia baik diam. Nah, amsik alaika lisanaka. Ini jalan keselamatan jemaah sekalian. Ya, sudah kita sebutkan tadi, hanya dengan sebuah kalimat orang bisa dimasukkan dalam neraka. Ya, dan kadang dengan sebuah kalimat juga, ya, orang mendapatkan pundi-pundi pahala yang luar biasa. Ya, nah, seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani habibatani ila rahman, khafifatani fil lisan. Dua kata, yang kata ini sangat dicintai Allah. Dan dua kata ini khafifatani fil lisan, sangat ringan diucapkan. Apa itu? Subhanallah, subhanallah azim, subhanallah bihamdih. Berapa menit? Tidak sampai 2 detik diucapkan. Iya. Tapi Allah sangat cintai, menunjukkan besarnya pahalanya. Iya. Ini lisan. Ini yang diberikan tuntunan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Iya, adab dan etika seseorang, iya, jangan dia terjerumus ke dalam, iya, adab dan etika yang tidak baik, termasuk penggunaan kata yang tidak benar, kalimat yang tidak benar. Nah, terlebih kata dan kalimat tersebut mengandung kesyirikan atau mengantarkan kepada kesyirikan, itu haram. Kesyirikan itu orang yang berbuat syirik, orang yang paling tidak beradab kepada Allah. Nah, orang yang paling tidak beradab kepada Allah itu adalah pelaku syirik. Kenapa? Iya, siang malam dia mendapatkan nikmat dari Allah. Iya, Allah jamin rezekinya. Dia bisa hidup, eksis di dunia ini karena Allah. Dia malah menyekutukan Allah. Ini orang yang paling tidak beradab. Iya. Nah, makanya adab itu terbagi dua. Adab kepada Allah dan adab kepada makhluknya Allah. Anda melaksanakan sholat tadi dan sholat nanti, baca Quran, zikir, beribadah, itu adab kepada Allah. Nih, Anda bersyukur, adab kepada Allah. Nah, adapun Anda tersenyum, menjaga lisan kepada sesama, adab kepada sama manusia. Nah, jadi jangan dibatasi ya, adab itu hanya kepada sama makhluk. Yang penting baik kok sama orang nak. Ya, kan begitu biasa orang tua kita. Baik kok sama orang nak. Cocok mi. Bagaimana baik kepada Allah? Ya, yang selama ini berikan kau rezeki. Nah, yang selama ini memberikan kau nikmat dan karunia. Maka perhatikan itu jemaah sekalian. Ya, rahimani wa rahimakumullah. Nah, babu hal yaqulu sayyidi. Iya, bab yang berikutnya, apakah boleh kita mengatakan sayyidi? Ya. Pernah dengar istilah sayyid? Ya, pastilah. Biasa kita dengar Allahumma salli ala sayyidina, ya, Muhammad wa ala sayyidina, wa ala li Muhammad. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, adapun sayyidi, iya, itu, iya, maknanya adalah ar-riyasah, kepemimpinan. Ya, jadi kalau diterjemahkan sayyidi, tuanku, pemimpinku, bosku ji. Ya, kayak begitu. Nah, ini kalimat itu boleh diucapkan. Ya, boleh diucapkan. Alasannya sayyidi bukan nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun Rabbi, itu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, boleh katakan tuanku, bosku dalam bahasa kita. Kalau bahasanya dalam bahasa Arab sayyidi. Nah, kalau dikatakan Allahumma salli ala sayyidina, sayyid tambah nahnu. Bolehkah kita mengatakan seperti itu? Bolehkah kita tambahkan sayyidina dalam lafaz salawat? Boleh, selama itu bukan dalam sholat, bukan dalam ibadah. Misalnya antum tugaskan jadi apa? MC, ya. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. Tidak ada masalah, itu bukan ibadah. Tapi dalam sholat jangan Anda baca. Kenapa? Tidak ada tuntunan dari Nabi baca itu. Ya. Tidak ada tuntunan salawat dari Nabi dalam sholat, ada kalimat itu. Tapi kalau bukan ibadah, tidak ada masalah. Tidak perlu dipersoalkan. Ya. Nah, bisa dipahami ya bedanya? Iya, makanya tidak usah juga terlalu antipati dengan itu kalimat. Kalimat itu bagus. Sayyidi, wahai tuanku, pemimpinku, bosku, kayak begitu. Ya. Nah, silahkan, kalau itu pun mubah, artinya Anda mau baca silahkan, tidak juga tidak masalah. Di luar sholat, di luar ibadah. Iya, tapi dalam ibadah jangan itu diucapkan. Kenapa jangan? Sebab Nabi tidak berikan tuntunan kalimat itu. Ya, Nabi tidak berikan tuntunan kalimat itu dalam pelaksanaan, iya, dalam pelaksanaan ibadah. Nah,
Ini yang perlu kita bedakan dan saya kira cukup ya pertemuan kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat, yang dengan ilmu tersebut kita membangun amalan soleh kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita adab dan akhlak yang terbaik sebagaimana adab dan akhlak yang dituntunkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.